Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Cayaningtyas dari kelas 4 HTMB. Saya di sini akan mereview dua media, yaitu buku cetak dan e-book. Definisi dari buku cetak sendiri adalah bentuk fisik dari sebuah buku yang berisi halaman dan lembaran yang disampul menjadi satu. Biasanya buku cetak berisi tentang karya sastra fiksi dan non-fiksi yang memuat tentang informasi, cerita, puisi, dan sebagainya. Sedangkan e-book didefinisikan sebagai bentuk elektronik dari paperback cetak konvensional di format sebagai file yang dapat dibaca dengan bantuan perangkat e-reader atau pada aplikasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kelebihan dari e-book. Yang pertama, tentu lebih praktis ketika akan dibawa kemana-mana, karena e-book dapat dibuka melalui smartphone atau perangkat lainnya yang dapat kita akses di mana saja. Berbeda dengan buku cetak yang cenderung berat dan memakan ruang di dalam tas yang akan kita bawa. Selanjutnya, harga lebih murah. Harga e-book cenderung lebih murah karena kita mengaksesnya melalui media online, sedangkan buku cetak kita harus membelinya melalui toko buku dan barulah kita dapat membacanya. Selanjutnya, kelebihan yang ketiga dari e-book adalah ketika kita mengakses e-book, kita hanya perlu menggeser layar dari perangkat yang kita gunakan. Beda dengan cara ketika kita membaca buku cetak dengan cara membolak-balik halaman dan dapat beresiko kertas menjadi sobek. Selanjutnya, di dalam sebuah e-book kita dapat menjumpai lebih dari satu buku yang dapat kita akses. Yang terakhir, kelebihan dari e-book lebih awet. Maksudnya adalah karena penyimpanan e-book ada di perangkat seperti smartphone dan lainnya, dengan begitu e-book akan minim terjadinya kerusakan. Lain halnya dengan buku cetak. Buku cetak berisiko besar untuk basah ketika hujan dan akan menyebabkan kerusakan pada tulisannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kelebihan dari buku cetak. Yang pertama, buku cetak tidak mudah merusak mata. Karena ketika membaca melalui buku cetak, kita akan terhindar dari pancaran sinar dari smartphone. Berbeda ketika kita membaca e-book yang ada di smartphone. Yang kedua, bisa dicoret-coret. Maksudnya adalah kita dapat menandai dengan bolpen maupun stabilo ketika kita menemukan kata atau kalimat penting yang terkutip di dalam buku, sehingga kita dapat membaca ulang apa yang sudah ditandai. Walaupun ketika kita membuka e-book, terkadang ada juga fitur edit yang memudahkan kita untuk menandai kalimat di dalamnya, namun ada juga risiko untuk kehilangan coretan di e-book ketika kita lupa untuk menyimpan filenya. Yang ketiga, e-book personal dan spesial. Lain halnya dengan e-book, ketika kita mempunyai bentuk fisik dari sebuah buku, maka kita akan lebih merasa puas dan ada dorongan tersendiri untuk terus membukanya dan membacanya kembali. Yang keempat, buku cetak bisa diwariskan. Buku cetak yang sudah kita baca, kita dapat memberikan atau meminjamkannya kepada teman ataupun adik yang membutuhkannya. Yang terakhir, buku cetak dapat diakses kapanpun. Maksudnya adalah ketika kita membaca buku cetak, kita tidak akan terbatasi oleh daya baterai. Lain halnya dengan e-book. Ketika perangkat yang kita gunakan kehabisan daya, maka kita tidak dapat mengakses e-book di dalam perangkat tersebut. Kemudian 3 aplikasi yang menurut saya baik untuk saat ini, yang pertama adalah Shopee, kedua adalah Weverse, ketiga adalah WhatsApp. Alasan saya memilih Shopee karena Shopee adalah platform perdagangan elektronik untuk jual beli online yang mudah dan cepat. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi mobile dan website untuk memudahkan penggunanya dalam melakukan kegiatan belanja online. Sistem pembayarannya juga mudah, bisa melalui rekening bank, ATM, Shopee Pay, Indomaret atau Alfamart. Dapat juga COD atau cash on delivery
dan aplikasinya juga mudah digunakan bagi pemula. Yang kedua adalah Weverse. Weverse sendiri merupakan sebuah platform komunitas penggemar global. Aplikasi ini memungkinkan para penggemar di seluruh dunia untuk dapat saling terhubung dengan artis kesukaannya. Selain itu, bisa menikmati konten eksklusif yang tidak dapat dilihat di tempat lain. Dan yang terakhir adalah WhatsApp. WhatsApp berperan sebagai aplikasi messenger online yang saat ini banyak digunakan untuk berbagai hal seperti chat personal, komunitas, seminar online, dan sebagainya. Kita dapat berkirim pesan dengan pengguna lain, baik teks, audio, file, dokumen, foto, dan video. Bukan hanya personal chat saja, tetapi kita juga bisa membuat grup chat yang berisi beberapa pengguna WhatsApp lainnya, sehingga memudahkan kita dalam berkomunikasi. Aplikasi WhatsApp juga berperan besar dalam pembelajaran daring atau online. Sekian yang dapat saya review, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.